Kita buat berdasarkan tadi contoh kasus saat kita searching. Saat kita searching, tadi contoh kasusnya adalah metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak. Kita anggap searching dan analisis patentabilitasnya sudah selesai, maka yang pertama adalah kita tulis judulnya. Fiksasi judul. Nah, kita gunakan huruf kapital semua, Bapak Ibu. Metode. Untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba bersama-sama, silakan tadi diunduh format dokumen patennya di s.id/docpaten. Jadi kita bisa sama-sama di sini coba. Kemudian setelah judul, maka kita langsung lompat dulu. Jadi bukan langsung ke bidang teknik, tapi kita lompat ke bagian klaim dengan mengcopy judul terlebih dahulu. Kita lompat ke klaim di bawah. Di sini sudah kami sediakan formatnya, titik-titik itu. Jadi suatu titik-titik-titik yang terdiri dari, maka di sini kita isi titik-titik yang bagian pertama ini dengan judul paten. Ini hurufnya jadi lowercase semua. Jadi ini memastikan bahwa apa yang kita klaim itu sesuai dengan apa yang kita tuliskan di judul. Jadi suatu metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak yang terdiri dari, karena ini metode, maka terdiri dari tahapan. Tahapan-tahapan biasanya kita menggunakan pointer. Misalkan A, kita mulai seperti yang sebelumnya. Kita ambil dari patennya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai mempunyai bahannya, bisa tinggal langsung masukkan ke klaim. Kalau dia metode, maka langkah-langkahnya masukkan ke sini. Nah, setelah merekam data sinyal mentah dari kepala pasien menggunakan topi elektroda yang dipasangkan kepada kepala pasien, menggunakan EEG, kemudian menampilkan stimulus, jadi ada laptop di depan si pasien. Kan baru tadi salah satu fitur pencirinya yaitu menyaring sinyal ya. Maka langkah yang berikutnya ini sudah menjadi pencirinya. Yang dicirikan dengan T2. Nah, ini adalah bentuk klaim dua bagian. Jadi setelah part 1, kita masuk ke part 2-nya, yaitu menyaring sinyal
dengan rentang 1 sampai 30 Hz. Karena tadi yang pas Fourier transform sudah tidak baru, maka itu tidak perlu kita klaim. Langsung di sini tadi yang menggunakan ANFIS ya. Jadi mengklasifikasi sinyal dari tahap C ya, jadi ada ketersambungan menggunakan adap miring karena dia memang bahasa asing yang sudah ada ininya, istilah baku di luarnya, yaitu adapted. Adaptif. Adaptive Network Based Fuzzy Inference System atau ANFIS. Baru masukkan klasifikasinya. Itu kita, karena di sini inti invensinya. Ya, tadi yang 6 Hz, maka dia ke kiri. Apabila sinyalnya 7 Hz, dia akan ke kanan, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya yang dikembangkan oleh inventor adalah lebih ke arah software, tapi juga hardware-nya dikembangkan oleh inventor ini. Intinya, tapi kalau Bapak Ibu tidak banyak main di hardware, tapi mainnya di software, itu tetap memungkinkan. Jadi dengan penciri seperti ini tuh cukup gitu ya. Cukup untuk meloloskan paten ini dianggap sebagai suatu invensi. Jadi banyak yang paten V2 itu nggak lolos karena dianggap dia hanya software gitu dan sesuatu yang bukan invensi. Sering dinyatakan begitu oleh pemeriksa paten. Jadi paten ini tidak dapat dikategorikan sebagai invensi. Nah itu kan betulnya kita bingung ya dan sedih juga. Kita sudah susah-susah membuat paten ternyata dianggap bukan invensi. Begitu. Nah, menghubungkan hasil klasifikasi kepada kendaraan elektrik. Kan sebetulnya kita mengolah software, kemudian ya termasuk hardware-nya kalau di sini. Si roda elektrik. Gitu. Nah, kita anggap klaim sudah selesai. Ada namanya klaim turunan, Bapak Ibu. Klaim turunan itu klaim yang dependen terhadap klaim di atasnya. Cara menuliskannya adalah ketika kita ada beberapa fitur yang ingin kita turunkan atau ingin kita detailkan. Contoh misalkan sebenarnya yang kita lakukan adalah pasien itu melihat laptop, itu apa yang dilihat. Nah, kalau di paten ini yang dilihat adalah kotak square gitu di layar laptop, ada kotak atas, kotak kanan, kotak kiri, dan kotak bawah. Jadi pasien diminta melihat kotak itu, kalau dia melihat kotak yang atas, maka dia kursi rodanya akan bergerak maju gitu. Nah, itu tidak harus kita klaim di klaim 1 karena sudah cukup, tapi ketika kita ingin menurunkannya menjadi klaim turunan juga boleh. Jadi kita turunkan di klaim 2 dengan mengcopy judul paten. Kita copy. Copy paste ke klaim 2. Jangan lupa diawali dengan huruf kapital metodenya. Dan harus mengandung hanya satu tanda titik di terakhir saja. Seperti ini. Tadi metode-metode tanda titiknya hanya di terakhir. Sementara di tiap tahapannya menggunakan titik koma.
Nah, metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak sebagaimana diklaim pada klaim 1, di mana baru ini kita ingin menurunkan langkah yang ke D. Nah, di mana stimulus untuk pengambilan data mentah sinyal dilakukan dengan cara melihat gambar pada layar komputer personal oleh pengguna yang dikarakterisasi ini yang kita ingin kita dalami gitu. Ini yang kita detailkan dari yang klaim yang di atas. Dengan bentuk stimulus yang di dalamnya memiliki 4 kotak yang diberi warna merah dengan masing-masing kotak memiliki frekuensi sekian, sekian, dan sekian. Jadi ini sebetulnya menurunkan dari klaim 1 tahap A dan D. Jadi tadi kan di tahap A-nya dia mengerekam sinyal data mentah, kemudian di D-nya mengklasifikasi sinyal tadi dengan frekuensi sekian, maka kita turunkan. Dan klaim turunan ini wajib fitur-fiturnya sudah ada sebelumnya di klaim 1-nya. Jadi kita menurunkan apa yang sudah kita tulis di klaim 1, kita spesifikan lagi di klaim 2 atau klaim turunan. Nah, kita anggap selesai, jadi tidak ada klaim ketiga gitu ya, Bapak Ibu. Maka kita bisa mulai lagi ke atas. Tadi kan urutannya judul, klaim, kemudian latar belakang invensi. Kita lompat lagi ke atas. Latar belakang, nah ini telah ditemukan invensi terdahulu mengenai metode untuk menggerakkan suatu peralatan menggunakan sinyal otak seperti diungkapkan pada dokumen paten, nomor publikasi. Nah, ini kita ambil dari tadi yang telah kita lakukan searching-nya, yaitu tadi kita ketemu paten Cina. Tadi patennya berapa ya? CN ya. CN, nomor publikasi CN. Cukup sebetulnya dengan judul nomor paten saja. Maksudnya nomor publikasi paten, tidak harus judul. Jadi nomor publikasi sekian yang menjelaskan mengenai apa. Nah, itu kita bisa masukkan tadi dari hasil analisis patentabilitas dan searching. Jelaskan mengenai metode pengendalian alat menggunakan sinyal otak dengan menyaring sinyal pada rentang 1 sampai 25 Hz menggunakan tes Fourier transform untuk ekstraksi sinyal dan dihubungkan ke alat virtual reality. Kita sampaikan kelemahannya seperti yang kita sampaikan tadi di PowerPoint, yaitu
Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, contohnya. Itu untuk latar belakang. Ini kalau kita temukan hanya satu. Bisa saja nanti kita cari juga dokumen lain di jurnal, misalkan jurnal. Nah, kalau jurnal cara citing-nya mirip seperti saat Bapak Ibu menuliskan reference jurnal ya di daftar pustaka. Jadi cukup lengkap kalau jurnal. Jadi jurnal sekian, volume sekian ya. Judul KTI-nya apa. Nah, itu lengkap, tahun berapa, sehingga bisa ditelusur. Kalau paten, kenapa hanya seperti ini saja? Dia cukup dengan nomor ini semua orang, apalagi pemeriksa paten itu bisa langsung tahu, bisa langsung cross check ke dokumen yang disebutkan. Nah, setelah latar belakang invensi ini dijelaskan, maka kita naik ke bidang teknik. Invensi ini berkaitan dengan metode untuk menggerakkan kursi roda, lebih khususnya metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak. Nah, itu sebenarnya kita sebetulnya mengulang-ulang judul saja dan kita ambil kelebihannya yang di ujung latar belakang kita bisa ambil taruh ke atas menggunakan metode sehingga tingkatnya menjadi kecil. Nah, seperti itu. Maka selesai, ya sedikit lagi selesai. Uraian singkat tadi, karena kita klaimnya sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa copy paste dari judul, dari klaim. Diawali dengan ini, sudah tidak perlu ditulis ulang. Tujuan invensi ini adalah untuk mengatasi kelemahan. Jelas. Kemudian tujuan khususnya menyediakan suatu. Tadi kita sudah copy dari klaim, paste spesial, kemudian unformat, sehingga nanti bisa bentuknya paragraf saja. Terdiri dari tahapan A, merekam. Apakah boleh persis sama seperti ini ya? Berdasarkan pengalaman kami memang boleh, gitu ya. Walaupun nanti boleh juga diparafrase agar tidak terlalu mirip. Tapi mirip begini pun juga diperbolehkan. Asalkan kita buatnya bentuknya dalam paragraf saja, sehingga untuk uraian singkat ini lebih rapi. Nah, uraian singkat selesai. Uraian singkat gambar pun juga, misalkan hanya ada satu gambar, gambar satu, akan kita katakan diagram alir metode menurut invensi. Nah, begini sudah cukup uraian singkat gambar. Nah, terakhir adalah uraian lengkap dan nanti abstrak. Jadi uraian lengkap ini isinya menjabarkan semua yang ada di klaim. Jadi apapun yang kita klaim itu dapat kita tulis ulang di uraian lengkap, kemudian nanti dibahas detailnya, misalkan hasil uji ya, termasuk kalau ada tabel hasil uji, masukkan di sini. Kemudian contoh perwujudannya, prinsipnya bagaimana, prinsip kerjanya si paten ini bagaimana. Nah, itu dijelaskan secara detail di uraian lengkap. Makin banyak hasil uji, maka semakin sangat bagus. Kemudian terakhir adalah abstrak. Nah, abstrak mengandung judul, jadi kita copy judul dari atas. Judul. Dan isinya adalah, tadi ya, abstrak adalah 4 plus 5. Jadi 4 itu bidang teknik.
dan 5-nya uraian singkat. Kita ambil dari tujuan khusus saja. Tujuan khususnya kita tempelkan di sini. Ini cara yang paling cepat untuk menyelesaikan paten, dan kita hitung jumlah kata di abstrak tidak boleh lebih dari 200. Nah, ini ada 199, pas. Oke, mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu.